Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Pada malam hari ini, hari Selasa 20 Agustus 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan nas untuk kita renungkan bersama, yakni dari kitab 1 Raja-Raja pasal 7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 dengan perikop Istana Salomo. Saya akan bacakan satu ayat untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini, yakni pada ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta, dan batu yang 8 hasta. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Bapak Ibu, saya membuat satu tema untuk kita renungkan dalam renungan malam pada malam hari ini. Tema itu adalah senantiasa menghadirkan Tuhan dalam rumah kita. Sekali lagi, senantiasa menghadirkan Tuhan dalam rumah kita. Raja Salomo, raja yang menggantikan ayahnya Daud. Salomo pernah memiliki satu permintaan kepada Tuhan. Permintaan apa itu? Permintaan supaya diberikan hikmat. Hikmat yang artinya hati yang faham untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan hal itu di mata Tuhan dipandang baik. Tuhan kemudian berkata kepada Salomo, oleh karena Salomo tidak meminta hal lain seperti kekayaan, panjang umur, nyawa musuh-musuhnya, maka Tuhan memberikan kekayaan dan kemuliaan kepada Raja Salomo. Sehingga ketika Raja Salomo, baik ia membangun bait suci, baik ia membangun istana, oleh karena kekayaan yang dilimpahkan oleh Tuhan kepadanya. Namun Tuhan selalu mengingatkan, pada saat Salomo membangun bait suci, dan Allah katakan, aku akan tinggal diam di tengah-tengah umat Israel kalau engkau senantiasa berpegang pada ketetapan-ketetapanku. Jadi Salomo selalu diingatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, dalam membangun istana, kita baca tadi betapa bahan-bahan yang dipergunakan itu bahan-bahan yang kualitasnya bagus, mahal, dan dipersiapkan sedemikian rupa. Saya bacakan dalam ayat 10 tadi, bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, itu dibangun oleh Raja Salomo. Namun Bapak Ibu yang saya kasihi, bangunan atau rumah yang kita bangun itu akan selalu merujuk kepada fungsi dari rumah itu. Rumah sebagai tempat tinggal, rumah sebagai tempat kita untuk pulang ketika kita telah melaksanakan jerih lelah dengan berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan di luar rumah. Rumah di mana kita ingin berbagi sukacita. Rumah di mana kita ingin merasakan kebahagiaan bersama keluarga. Semegah-megahnya bangunan, semegah-megahnya rumah yang kita bangun, ia akan tetap merujuk kepada fungsi rumah itu supaya ada keteduhan. Bagaimana supaya rumah yang kita bangun, baik dengan harga yang mahal, bahan-bahan yang berkualitas, supaya kita dapat merasakan kebahagiaan,
Maka tema kita tadi mengatakan senantiasa menghadirkan Tuhan dalam rumah kita. Senantiasa menghadirkan Tuhan dalam rumah yang kita bangun. Sehingga Tuhan berdiam tinggal dalam rumah kita. Ia memimpin kita, Ia memelihara kita, Ia memampukan kita melakukan berbagai tugas tanggung jawab. Ia memberkati kita, bahkan rumah kita di dalamnya ada pujian kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Salomo, membangun rumah, membangun istana dengan bahan-bahan yang sangat bagus, itu akan tetap merujuk kepada fungsi dari bangunan itu, rumah, tempat perteduhan kita. Bapak Ibu kekasih, bagi kita sekarang ini, ketika kita ingin di dalam rumah kita ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera, tempat untuk memuji memuliakan Tuhan, berbagi kebahagiaan dengan seluruh keluarga, maka senantiasa menghadirkan Tuhan dalam rumah kita. Karena sesungguhnya rumah yang kita bangun dengan megah, dengan bagus, itu akan tetap merujuk kepada apa fungsi rumah itu. Oleh karena itu, mari memohon kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa hadir dalam bangunan-bangunan yang kita bangun, dalam rumah-rumah yang kita bangun, sehingga di sana betul-betul kita akan merasakan ada kebahagiaan, ada fungsi rumah yang sesungguhnya. Tidak hanya bahan dasar dari bangunan rumah itu yang mahal, yang berkualitas, tetapi dalam rumah itu juga ada kualitas kenyamanan, kualitas kebahagiaan, dan kita dapat merasakan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan jika kita dimampukan untuk membangun rumah dan di dalamnya Tuhan hadir, maka lengkaplah sukacita kita, rumah kita penuh dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih jika Engkau mengaruniakan memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu. Ketika Engkau pula memberkati kami sehingga ada rumah-rumah yang kami bangun, kami memohon Tuhan senantiasa hadir dalam rumah kami. Sehingga dasar-dasar bangunan rumah kami yang begitu berkualitas, di dalamnya akan tetap merujuk kepada fungsi rumah. Tempat kami berteduh, tempat kami saling berbagi, tempat kami merasakan sukacita damai sejahtera, dan rumah tempat kami untuk memuji memuliakan Engkau. Berkati kami sekalian, berkati rumah-rumah tempat tinggal kami, dan kami juga senantiasa memohon Tuhan tinggal diam dalam hidup kami, dalam rumah kami, memimpin kami, menjaga, memelihara kehidupan rumah kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami dalam Yesus Kristus. Biarlah juga Tuhan memberkati seluruh Bapak Ibu sidang jemaat yang bersama-sama merenungkan firman ini. Dalam rasa sukacita dan syukur, biarlah hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.